Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat isya dan insyaallah nanti dilanjutkan sholat taraweh Masjid Manarul Ilmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana tadi disebutkan, malam hari ini saya diberi materi tentang peran etika dalam perkembangan teknologi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah sekalian, akhlak itu adalah perilaku. Seluruh yang kita lakukan itu adalah perilaku, dan itulah akhlak. Dalam kajian filsafat perilaku atau filsafat tingkah laku, ada yang disebut etika dan ada yang disebut moral. Etika itu bisa bermakna teoritis, bisa bermakna praktis. Moral itu adalah perilaku atau perbuatan yang bisa dinilai. Nah, akhlak itu sama dengan moral. Dalam Islam, kalau etika itu sama dengan ilmu akhlak atau bidang ajaran tentang baik dan buruk. Tapi kalau akhlak disebut akhlak saja, maka itu maknanya lebih luas, yaitu seluruh tingkah laku yang kita lakukan. Kita punya akal. Ketika akal kita berperilaku, akal kita berbuat, maka itu bagian dari akhlak. Kita punya mata. Ketika mata kita berbuat, perbuatan mata itu melihat, maka itulah akhlak. Kita punya telinga. Telinga kita dipakai untuk mendengarkan apa, itu adalah bagian dari akhlak. Kita punya tangan, tangan dipakai untuk apa, itu bagian dari akhlak. Kita punya kaki, itu juga perbuatan kaki merupakan bagian dari akhlak. Jadi seluruh tingkah laku yang kita perbuat itu adalah akhlak. Orang bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Itu dasarnya adalah hati nurani. Orang berbuat buruk itu karena nafsu atau syahwat. Orang berbuat baik itu karena hati nurani. Hati nurani akan mendorong perbuatan baik dan akan benar jika hati nurani itu didasari oleh iman. Nah, itulah akhlakul karimah. Hadirin jamaah sekalian, etika itu kalau secara teoritis maka itu artinya norma-norma tentang baik dan buruk yang menyangkut perbuatan kita. Tangan mencuri itu buruk, itu termasuk etika, dan dalam hal ini adalah etika buruk. Tangan memberi itu baik, dan ini bagian dari etika, dan itu adalah etika baik. Dari segi ilmu akhlak, maka tangan mencuri itu juga buruk,
akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Tangan memberi itu adalah akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Jadi itu kalau kita bicara etika dan kita mengingat apa yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, ada perbuatan atau moral itu yang sudah mempunyai nilai dan dapat dinilai, ada perbuatan yang tidak dapat dinilai. Perbuatan yang dapat dinilai itu adalah perbuatan yang sudah mengandung nilai etis atau perbuatan etis, dan itu adalah moral yang sudah mengandung nilai etika. Ada perbuatan atau moral yang tidak dapat dinilai, itu amoral. Kalau perbuatan yang bertentangan dengan moral itu immoral. Ini yang seringkali orang keliru menggunakan kata amoral dan immoral. Apa ada perbuatan yang tidak dapat dinilai? Ada. Ada orang gila, lalu orang gila itu mencuri. Apakah ini buruk atau netral? Ini tidak buruk, tapi netral karena tidak dapat dinilai. Karena itu dilakukan oleh orang gila. Sama seperti kancil mencuri timun. Itu nakal atau bukan? Kancil mencuri timun itu tidak nakal, karena itu dilakukan oleh binatang. Jadi lagu itu agak keliru gitu ya. Ya. Nah, hadirin sekalian, etika kalau dari segi teoritis maka itu mengajarkan atau menilai perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk. Tapi kalau dari segi praktis, etika itu adalah perbuatan yang sudah mengandung nilai. Nah, itulah moral tadi itu atau moral etis. Dalam hubungannya dengan perkembangan teknologi. Nah, ini tadi yang ditugaskan untuk saya ini ya. Apa hubungan etika dengan perkembangan teknologi? Hadirin jamaah sekalian, insya Allah Bapak Ibu sekalian banyak yang sudah paham gitu ya. Dalam perkembangan teknologi itu ada 3 golongan manusia terlibat di sini. Yang pertama adalah pencipta atau penemu teknologi itu golongan pertama. Golongan kedua adalah orang yang melakukan pengembangan atau inovasi karya teknologi, itu golongan kedua. Nah, golongan ketiga ini yang paling banyak, yaitu pengguna teknologi. Nah, golongan yang mana yang penting punya etika? Semuanya. 3 golongan ini penting mempunyai etika. Kalau orang-orang yang terlibat dalam teknologi ini memiliki etika, maka teknologi bisa mensejahterakan manusia. Tapi kalau 3 golongan orang ini tidak punya etika atau etikanya buruk, maka teknologi merugikan manusia atau merusak tatanan manusia. Golongan pencipta misalnya, orang ini adalah para ahli, para ilmuwan yang menemukan ilmu pengetahuan atau yang menemukan karya-karya teknologi, termasuk teknologi baru, teknologi yang diperbarukan. Nah, ini adalah orang-orang pandai, orang-orang pinter ya, para ahli. Orang yang pandai, para ahli, kalau punya etika, maka dia akan menciptakan karya-karya teknologi yang berguna. Tapi kalau orang pandai
etikanya buruk atau tidak beretika, maka dia akan membuat karya yang tidak berguna, bahkan bisa jadi jahat atau buruk. Misalnya sekarang teknologi yang paling tren itu adalah dunia internet, berkaitan dengan internet. Orang yang golongan ilmuwan dalam hal ini ya, itu adalah orang-orang yang pandai membuat software, membuat aplikasi. Nah, orang membuat software, kalau software itu bermanfaat, maka akan bermanfaat bagi manusia. Orang awam, orang umum sebagai pengguna bisa menggunakan software itu untuk kebaikan. Tapi kalau ada orang ahli membuat software, membuat aplikasi, tapi ternyata aplikasi yang dibuat adalah aplikasi judi online, apa yang terjadi? Semua orang bisa berjudi. Dimanapun orang bisa berjudi dan kapanpun orang bisa berjudi. Nah, itulah etika buruk atau tidak beretika. Dan ini orang pandai. Maka etika itu penting. Yang kedua adalah golongan orang yang melakukan pengembangan. Melakukan inovasi. Ini juga penting untuk mempunyai etika. Karena kalau golongan ini tidak punya etika, maka bisa saja satu karya teknologi yang sudah diciptakan oleh penemunya itu sebetulnya bagus, akan bisa disalahgunakan menjadi kejahatan, akan bisa disalahgunakan menjadi maksiat, akan bisa disalahgunakan menjadi penyebar keburukan. Ini adalah pengembang, peran dari orang-orang yang mengembangkan, peran dari orang-orang yang pandai, tapi dalam tataran membuat inovasi. Kalau inovasinya itu bermanfaat, inovasinya baik, maka akan menghasilkan manfaat, bisa menghasilkan kesejahteraan bagi manusia. Tapi kalau inovasinya itu buruk, maka itu akan menjadi kejahatan, bisa jadi malah menjadi maksiat. Ada orang yang pandai dalam bidang IT misalnya, dia pandai dan dia bisa mengembangkan, dia bisa melakukan inovasi. Karena kepandaiannya, tapi dia tidak melakukan hal yang baik, melainkan dia membobol, melakukan kerusakan. Jadi hacker, membobol bank, e-banking dibobol, akhirnya dia bisa merampok. Dia merampok tidak pakai membawa senjata, tidak pakai datang ke kantor bank, tapi cukup menghadap laptop atau komputer, dia bisa membobol keamanan internet banking dan dia dapat banyak uang di situ. Ini karena tidak punya etika atau karena etika buruk. Dan itu dilakukan oleh orang pandai. Maka etika itu sangat penting. Hadirin jamaah sekalian, golongan yang ketiga adalah pengguna. Ini adalah yang paling banyak, termasuk saya ini. Saya ini hanya pengguna. Ada teknologi transportasi mobil, kita hanya pengguna. Ada teknologi IT, kita hanya pengguna. Ada gadget, kita hanya pengguna. Ada laptop, kita hanya pengguna. Dan sebagainya, berbagai macam teknologi gitu ya. Ada pendingin udara dan sebagainya, kita hanya pengguna. Nah,
karya-karya teknologi ini akan bermanfaat kalau kita gunakan sebagaimana fungsi yang ditetapkan oleh si kreator, oleh si pencipta teknologi itu. Tapi kalau kita sebagai pengguna itu mau menyalahgunakan, itu bisa. Apalagi teknologi-teknologi yang mudah. Sekarang ini dunia internet yang paling mudah kita pakai adalah medsos, media sosial. Ada Facebook, ada WA, ada Instagram, ada Line, apalagi banyak pokoknya itu ya. Saya hanya pakai WA. Nah, orang bisa menggunakan media sosial ini untuk kebaikan kalau kita gunakan untuk kebaikan. Facebook bisa menjadi bermanfaat kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk menyebarkan ilmu, sharing ilmu, untuk dakwah, untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Itu manfaat. Tapi Facebook bisa juga dipakai untuk menipu. Facebook bisa juga dipakai untuk membohongi orang. Facebook bisa juga dipakai untuk menghasut agar orang membenci. Facebook bisa juga dipakai untuk menyebarkan fitnah. Maka di sini tergantung kita sebagai pengguna media sosial itu dipakai untuk apa. Apakah kita mempertimbangkan akhlakul karimah atau kita menuruti hawa nafsu lalu menggunakan dan tidak peduli dengan akhlak mazmumah, akhlak yang tercelah, akhlak yang buruk. Maka hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, sebagian besar dari masyarakat adalah pengguna ini, adalah lapisan pengguna. Maka kita sebagai pengguna pun itu harus juga bijaksana di dalam menggunakan karya-karya teknologi. Mobil sebagai alat transportasi mungkin bagi penciptanya, bagi penemunya, bagi yang mengembangkan itu tujuannya adalah dipakai untuk alat transportasi. Kalau kita menggunakan mobil untuk bekerja, insya Allah bagus, bermanfaat. Kalau kita memakai mobil yang kita beli untuk silaturahim itu bagus. Tapi kalau kita menggunakan mobil yang kita miliki untuk berangkat merampok, maka itu menjadi jahat. Nah, ini tergantung penggunanya. Penciptanya sudah nggak tahu, yang menemukan mobil sudah nggak tahu. Maka kitalah sebagai pengguna yang harus mempunyai etika, harus mempunyai akhlakul karimah di dalam menggunakan karya-karya teknologi. Para ilmuwan sekarang sudah mulai bergerak ke arah yang lebih menyejahterakan. Teknologi pendingin udara AC, dulu orang menemukan AC, membuat AC nggak peduli, pokoknya yang penting dingin. Setelah diketahui AC membawa dampak untuk dalam hal global warming, pemanasan global, lalu dibuatlah inovasi-inovasi AC yang ramah lingkungan. Nah, ini merupakan bagian dari etika teknologi. Mobil ternyata mengakibatkan emisi dan itu berdampak buruk. Lalu dibuatlah inovasi-inovasi untuk meminimalisir itu. Lalu dibuatlah juga inovasi-inovasi kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari etika.
Dan kita pun sebagai pengguna juga begitu, harus bijaksana menggunakan karya-karya teknologi yang kita gunakan dengan berdasarkan akhlakul karimah, etika yang baik, akhlak yang mulia sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri, untuk bisa menjadi orang yang bijak, orang yang bijaksana, dan orang yang memikirkan kesejahteraan serta peduli untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.